Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisa kami tentang pemrograman rekursif dan palindrom. Untuk anggota kelompoknya, sebelumnya perkenalkan, saya Nadija Bagusya Putra dengan NIM 2324101085. Saya Farhandi Fadli Putra dengan NIM 232410101079. Saya Davin Nova Ramadhani dengan NIM 182410101115. Slide rekursif. Slide definisi rekursif. Rekursif adalah sebuah teknik pemrograman yang mana memungkinkan program untuk memanggil fungsi dirinya sendiri secara terus-menerus hingga mencapai kondisi yang diinginkan. Ciri-cirinya, untuk ciri-ciri dari rekursif sendiri bisa dilihat pada layar yang pertama, yaitu pengulangan dengan struktur seleksi dan pemanggilan fungsi. Untuk seleksinya sendiri menggunakan if else. Lalu yang kedua yaitu pengulangan berhenti saat base case dijumpai atau dipenuhi. Lalu yang ketiga, pengulangan tanpa henti jika base case tidak dijumpai. Sebagai contoh, apabila kita membuat program yang mana program diminta untuk menambahkan bilangan terus-menerus tapi tidak diberikan base case, program akan terus berjalan hingga error. Selanjutnya, slide palindrom. Palindrom sendiri adalah kata-kata atau kalimat yang mana pembaca bisa membaca dari depan maupun belakang, tetapi tidak merubah arti kalimat atau kata tersebut. Apabila dalam pemrograman palindrom itu sebuah string atau integer atau data yang menampilkan nilai yang sama ketika posisinya dibalik. Contohnya seperti kata malam. Apabila dibaca dari depan maupun belakang, tetap sama saja, atau salah satu contoh lagi yaitu kasur rusak. Apabila dibalik akan tetap menjadi kasur rusak. Nah, untuk ciri yang pertama simetris, yang mana nilai depan dengan nilai belakang itu sama dan setelahnya juga bernilai sama. Lalu yang kedua, mengabaikan huruf besar kecil, semisal pada kalimat malam dengan huruf M besar, akan tetapi dianggap palindrom dinyatakan nilainya sama. Yang ketiga, lalu yang terakhir, mengabaikan non alphanumerik karakter. Alphanumerik karakter sendiri adalah huruf A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya hingga Z. Dan angka, sedangkan yang non itu adalah seperti karakter, hashtag, pagar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, lagi slide 1, soal 1. Ini merupakan hasil dari program eksekusi perkalian 4x5. Def perkalian angka 1, angka 2 sama dengan jika 1 sama dengan 0 atau angka-angka sama dengan 0, maka return angka 0. Jadi pemrograman akan otomatis menghasilkan output 0. Apabila angka 1 dan angka 2 adalah 0, lalu jika angka 1, 1, maka return angka-angka ini dibuat untuk mengatasi perkalian bilangan. Apabila dikali 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Lalu bawahnya sama saja dengan yang atas, hanya dibalik. Lalu else turn angka 1 ditambang perkalian angka 1, angka 2 di 1. Lalu print perkalian. Nah, di sini kenapa fungsi perkalian pada angka-angka ini kurangi 1 bisa dilihat pada slide selanjutnya. Slide pohon rekursif. Nah, di sini dijelaskan pohon rekursif sebagai alur algoritma program tadi. Jadi fungsi perkalian 4,5 karena angka 1 adalah 4 dan angka 2 adalah 5, maka akan masuk seleksi
else yang mana fungsi akan berubah menjadi angka 1 atau 4. Ditambah perkalian 4,4 yang mana angka 4 di belakang ini diambil dari angka-angka atau data variabel angka-angka yaitu 5 dikurangi 1. Lalu begitu seterusnya hingga mencapai base case di seleksi if angka sama dengan 1, maka return angka 1 dan hasilnya adalah 20. Slide soal yang kedua. 1. Buatlah pohon rekursif untuk menggunakan Fibonacci. Yang kedua, jelaskan tahapan eksekusi Fibonacci. Bisa dilihat ini adalah pemrograman yang kita buat untuk menjawab soal nomor 2. Yang pertama, kita membuat fungsi yaitu def Fibonacci. Sama dengan jika angka kurang dari sama dengan 0, maka return 0 dan outputnya adalah 0. Jika angka 1, maka return 1. Kenapa bilangan sama dengan 0 return 0 dan bilangan 1 return 1? Karena bilangan Fibonacci tidak memiliki bilangan 0. Dan bilangan pertama Fibonacci adalah 1, lalu else return Fibonacci angka dikurang 1 ditambah Fibonacci angka dikurang 2. Jadi semisal ingin mencari bilangan Fibonacci yang keempat, program akan otomatis masuk ke seleksi else karena tidak memenuhi seleksi if dan elif. Pada seleksi else ini, program akan mendapatkan hasil bilangan Fibonacci ketiga dan kedua. Bilangan Fibonacci ketiga kan hasilnya 2 dan bilangan Fibonacci kedua itu kan 1 jadi 2 ditambah 1 jadi 3 dan 3 ini adalah hasil bilangan Fibonacci keempat. Bisa dilihat pada slide selanjutnya. Kesimpulan, berdasarkan percobaan dan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa fungsi rekursif memungkinkan penulisan kode yang lebih efisien dan ringkas. Seringkali lebih dapat membantu dalam memahami alur algoritma dari perkalian dan cari bilangan Fibonacci dengan menggunakan pendekatan rekursif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan dan akan menjelaskan tentang tugas mandiri, rekursif, dan palindrom. Lanjut ke slide selanjutnya, tugas 1. Buat algoritma untuk mengecek apakah list berisi n bilangan merupakan palindrom. Lakukan pengecekan apakah bilangan 1 dan bilangan n sama. Jika berbeda, maka bukan palindrom. Jika sama, lanjutkan pengecekan untuk bilangan kedua sampai dengan n-2 dengan cara yang sama secara rekursif. Lanjut ke soal pertama, yaitu periksalah apakah pengecekan ini bisa diselesaikan secara rekursif, memiliki base case, recursive case, dan apakah dengan menerapkan recursive case berkali-kali bisa menuju base case. Jawabannya, ya bisa. Yang mana pengecekan ini bisa diselesaikan secara rekursif, yang mana base terdapat pada if index dari 2 return true, lalu recursive case didapat jika indeks 0 sama dengan indeks terakhir. Dapat dilihat di layar ini adalah hasil program yang kami buat. Lanjut ke soal yang kedua. Desain dan implementasikan palindrom list untuk mengecek apakah list merupakan palindrom. Seperti lihat di atas, program yang kami buat ini, list 1 sama dengan 1, 2, 3, 4, 2, 1, def palindrom list 1. Indeks sama dengan len list 1. Pada line 3, kita buat variabel yang menyimpan data yang diinginkan lalu buat fungsi dengan fungsi palindrom list 1. Lalu buat variabel dengan menghitung jumlah data yaitu len list 1. Lalu buat base case dengan if variabel indeks kurang dari 2, maka return true.
Lalu bawahnya membuat kemungkinan like elif list indeks 0 sama dengan list 1 indeks min 1. Yang mana indeks min 1 adalah indeks terakhir pada variabel data list 1. Apabila nilai terpenuhi akan return atau mengulang fungsi dengan palindrom list 1 dari indeks 1 dan indeks terakhir. Setelah perbandingan indeks fungsi awal, jika nilai tidak memenuhi, akan masuk ke kemungkinan else return false yang bernilai salah, lalu print hasil fungsi dengan print palindrom list 1. Lanjut ke soal nomor 3. Buatlah pohon rekursif untuk menggambarkan eksekusi palindrom list dengan list 1, 2, 3, 4, 2, 1. Pada soal ketiga diminta untuk menjelaskan pohon rekursif. Jadi ini alur dari algoritma rekursif program kita dengan membandingkan list 1 awal dengan terakhir. List indeks 0 sama dengan 1 dibandingkan dengan indeks min 1 sama dengan 1 bernilai true. Hingga semua indeks sudah dibandingkan dan akan menentukan hasilnya. Karena yang diminta palindrom, jadi setiap data harus sama jika dibaca dari depan maupun belakang. Nomor 4. Jelaskan tahapan eksekusi palindrom list dengan list 1, 2, 3, 4, 2, 1. Jawaban nomor 4 sudah saya jelaskan di nomor 2, yaitu dengan awalan menghitung jumlah indeks pada variabel indeks, lalu if indeks kurang 2 sama dengan true, apabila nilai tidak terpenuhi, maka akan masuk ke elif, dan yang terakhir apabila semua kemungkinan tidak terpenuhi, akan langsung masuk ke else return false. Yang terakhir print fungsi untuk memunculkan hasil. Lalu lanjut ke yang tugas nomor 2. Buatlah algoritma untuk mencari bilangan terbesar dari sebuah list bilangan. Lakukan perbandingan bilangan terbesar list 1 sampai n-1 dengan list n untuk mendapatkan bilangan terbesar dari list 1 sampai n-1. Lakukan dengan cara yang sama secara rekursif. Lalu lanjut soal ke-1. Periksalah apakah pencarian ini bisa diselesaikan secara rekursif, memiliki base case, recursive case, dan apakah dengan menerapkan recursive case berkali-kali bisa menuju base case. Jawabannya ya, karena pencarian bilangan terbesar dalam list bisa ditemukan secara rekursif dengan memenuhi syarat, yaitu base case pada line 3 dan 7. Recursive case pada line 7 dan akan terus mengulang sampai menemukan nilai tertinggi pada data. Lanjut ke soal nomor 2. Desain dan implementasikan jari terbesar list untuk mencari bilangan terbesar list. Berikut ini adalah desain dan implementasi dari program kami yang menghasilkan output angka 5. Ini ada outputnya angka 5. Pada nomor 3 ini adalah rekursifnya yang mana menjelaskan alur algoritma pemrograman yang mana pada variabel list awal pada indeks 0 adalah 1 akan dibandingkan dengan indeks 1 adalah 2. Karena nilai indeks 0 kurang dari indeks 1, maka program akan terus berjalan ke indeks selanjutnya sehingga memenuhi base case, yaitu indeks 0 lebih besar dari indeks 1. Soalnya ini buat program untuk menggambarkan eksekusi dari besar list dengan list 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ke slide berikutnya. Soal keempat, yaitu jelaskan tahapan eksekusi dari terbesar list dengan list 1, 2, 3, 4, 5, 1. Untuk tahapan eksekusinya list. Untuk tahapan eksekusinya list sebagai variabel data yang akan dicari nilai terbesarnya, lalu buat fungsi pencarian terbesar dengan data list, lalu buat kemungkinan if
atau jika jumlah data list sama dengan 1, return index 0, base case ini dibuat apabila data variabel hanya 1, maka data tersebut merupakan nilai terbesar. Jika tidak memenuhi, maka akan masuk ke else variabel angka. Adalah fungsi cari terbesar dengan variabel list dimulai indeks 1. Lalu return list indeks 0 jika list indeks 0 lebih besar dari angka. Jika tidak memenuhi, akan mengulang fungsi cari terbesar dengan list dimulai dari indeks 1. Lalu print fungsi untuk memunculkan hasil fungsi memunculkan dari hasil fungsi. Outputnya yaitu 5. Lanjut ke slide berikutnya. Sini kita akan membahas tentang brute force. BRUTE, FORCE. Lanjut ke slide berikutnya. Definisi dari brute force. Definisi dari brute force yaitu sebuah teknik pemrograman yang menggunakan pendekatan straightforward yang mana akan mencoba kemungkinan satu persatu dengan semua data yang ada untuk memecahkan suatu masalah, yang mana brute force sendiri tidak memperhatikan efisiensi dan memakai kinerja device. Lanjut ke slide berikutnya, ciri-ciri brute force. Ciri-ciri brute force itu lumayan banyak. Yang pertama, yaitu mencoba semua kemungkinan. Lalu yang kedua, program brute force merupakan program sederhana. Yang ketiga, waktu eksekusi tinggi karena mencoba semua kemungkinan satu persatu. Yang ketiga, program ini terbilang kurang optimal untuk device yang kurang bagus. Lalu yang terakhir, efisiensinya bergantung pada masalahnya. Semakin rumit masalahnya, akan semakin lama dalam menyelesaikan masalahnya. Lanjut ke slide berikutnya, hasil dan analisis data. Di sini kita akan membahas hasil dan analisis datanya. Lanjut ke soal 1. Di sini ada soal ya. Yang pertama, terdapat list terurut bilangan sama dengan 3, 5, 12, 15, 21, 22, 34, 36. Carilah indeks bilangan 21 di list A. Apakah ada cara untuk mengurangi jumlah iterasinya? Jika Anda ingin mencari arti kata tertentu di kamus Anda, tidak perlu mencari kata tersebut berurutan dari awal. Tapi Anda bisa langsung membelah kamus di tengah. Jika yang Anda cari kurang dari kata yang di posisi tengah, maka Anda bisa melakukan hal sama di belahan kiri. Sebaliknya, jika katanya lebih dari kata di posisi tengah, maka Anda bisa melakukan hal yang sama di belahan kanan. Buatlah fungsi versi iteratif dan rekursifnya. B. Gunakan program D untuk mencari posisi 21 di list. Berapakah iterasi yang dibutuhkan sampai nilai 21 ketemu? Lanjut ke slide berikutnya. Soal 1, sebelah kiri adalah jawaban program dengan iteratif dan kanan menggunakan rekursif. Pada program yang menggunakan iteratif, kita membuat variabel data yang diinginkan dan variabel tujuan yaitu key, lalu buat fungsi search dengan variabel data dan key. Lalu buat variabel index dengan data dan jumlah data dari variabel data, lalu menggunakan boolean variabel value sama dengan true dan variabel data 1 dengan data kosong. Lalu membuat perulangan for 1 in range data index jika key sama dengan data i atau index, maka value bernilai true dan data 1 ditambah data 1. Dan ini merupakan base case. Apabila tidak terpenuhi, maka program akan lanjut ke kemungkinan if value adalah true. Maka for each in data 1 print, yang mana perulangan ini guna untuk memunculkan hasil angka 21 terdapat di indeks keberapa. Jika nilai tidak memenuhi, akan masuk ke kemungkinan terakhir else print data tidak ditemukan. Lalu print fungsi untuk memunculkan hasil. Lalu
Program yang menggunakan rekursif sama dengan iteratif dengan membuat variabel data dan key. Lalu buat fungsi dengan variabel data key, low dan high, lalu masuk ke kemungkinan if variabel low kurang dari variabel high, print data found at index mid, lalu return, maka print data ditemukan di variabel data, lalu return program akan melanjutkan programnya, lalu masuk ke kemungkinan baru yaitu if kurang dari data mid, maka akan mengulang fungsi. Dengan variabel height diganti dengan variabel mid dikurang 2. Apabila nilai tidak terpenuhi, maka akan masuk ke fungsi dengan mengganti variabel low dengan variabel mid. Ditambah 1, lalu search data key 0, learn data min 1 sebagai pintu program agar bisa berjalan. Yang mana 0 adalah nilai dari low dan learn data min 1 sebagai data dari variabel height. Kedua program sama-sama menghasilkan output yang sama, yaitu 4. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu soal 2. Yang pertama, apakah ada cara untuk mengurangi jumlah literasinya? Hint, untuk menghitung 310, Anda tidak perlu menghitung 3 kali 3, 3 sebanyak 10 buah. Bisa diganti menambahkan 32, 32, 32 sebanyak 5 buah. Buat versi iteratif dan rekursifnya. Yang kedua, implementasikan cara yang Anda temukan di soal D untuk mengecek 3, 20, 5, 20, 7, 25. Analisalah perbandingan waktu eksekusi program A dengan program E. Salah, lanjut. Bisa dilihat berikut ini adalah program yang kami buat, yaitu menghitung nilai pangkat untuk menghitung berapa lama proses eksekusi kita, mengimport time dengan awalan hitungan program pada variabel start time, dan diakhiri pada variabel end time. Untuk melakukan pengeksekusian program kami membuat fungsi def iterasi pangkat, bilangan pangkat. Lalu kita buat variabel iterasi yang mana ini guna untuk menghitung perulangan yang terjadi dalam program, lalu hasil sama dengan bilangan. Setelah itu kita buat perulangan dengan for i in range, variabel pangkat min 1, lalu iterasi akan menambah 1 dan variabel hasil akan dikali dengan bilangan, lalu print hasil untuk memunculkan hasil dan print jumlah iterasi untuk menghitung jumlah eksekusi perulangannya. Lalu untuk memunculkan hasil waktu eksekusi, maka print n underscore time dikurangi start underscore time. Untuk program sebelahnya tetap sama perpangkatan, tetapi dengan pendekatan algoritma rekursif tetap memakai fungsi dengan variabel bilangan pangkat dan iterasi untuk eksekusi. Pada program ini kita hanya perlu memakai seleksi if else karena rekursif. Jika pangkat adalah 0, maka return 1 dan iterasi ikut bertambah 1. Jika pangkat lebih dari 0, maka program akan mengulang dengan jumlah variabel pangkat dikurangi 1 dan iterasi akan otomatis bertambah 1. Jika tidak ada yang masuk nilai seleksi, maka akan langsung masuk ke seleksi else yang akan mengulang fungsi juga dengan 0 dikurangi variabel pangkat dan iterasi bertambah 1, lalu sisanya sama dengan program iteratif, yaitu print hasil dan lain sebagainya. Untuk slide ini adalah program yang hampir sama dengan program sebelumnya, hanya saja dalam eksekusinya program ini dibuat lebih simpel dengan bilangan dipangkat 2 dan pangkat dibagi 2. Pada iteratif line 5 ditambahkan variabel bilangan 1 yang datanya adalah pangkatan 2 variabel data bilangan. Lalu pada line 9 pertambahan variabel hasil diganti dengan variabel bilangan 1 dan sisanya sama. Untuk sebelahnya sama saja dengan membuat variabel data perpangkatan 2 untuk variabel data bilangan dan variabel data pangkat dibagi 2 lalu sisanya sama. Berikut ini adalah slide hasil eksekusi 3 pangkat 20,5 pangkat 30 dan 7 pangkat 25. Lalu ini adalah slide perbandingan waktu eksekusi menggunakan iteratif dan rekursif. Bisa dilihat penggunaan rekursif lebih cepat dibanding program iteratif. Jadi
Bisa dilihat ya. Jadi buat kesimpulannya, berdasarkan percobaan dan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa program dengan menggunakan teknik brute force sangat efisien untuk program-program yang sederhana, mudah untuk dimengerti, tetapi kurang efisien untuk mencari data apabila jumlah data sangat banyak, tetapi sebaliknya efisiensinya dalam menghadapi program sederhana sangatlah cepat. Tidak hanya mencari data, tetapi dalam program matematika, perpangkatan juga ternilai efisien karena programnya sederhana. Cukup sekian dari presentasi saya. Dan untuk tugas mandiri brute force akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagian tugas mandiri dan tugas mandiri brute force. Untuk soal yang pertama ya, bilangan bulat positif. Bilangan dikatakan prima jika hanya habis dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Dengan kata lain, jika ada bilangan bulat 2 sampai dengan bilangan satu yang habis dibagi bilangan, maka bilangan bukan prima. Oke. Lalu diperintahkan dari definisi tersebut adalah program yang menerima inputan bilangan bulat, bilangan, dan mengembalikan nilai true jika bilangan prima dan false jika bilangan bukan prima. Gunakan strategi false untuk mendesain solusinya. Lalu untuk data berikut, ceklah statusnya menggunakan program yang telah ada. Datanya bisa dilihat sekian dua ya bla 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 10 234 10 234 217 50 25 289 321 1003 348 983. Nah, untuk jawaban A, kita buat function ya dengan datanya itu bilangan variabel dengan variabel data bilangan. If bilangan kurang dari 2, maka hasilnya akan false, return false. Lalu kita buat looping for i in range rank for i in range rank 2 dengan bilangan. Lalu if bilangan apabila dibagi dengan i jumlahnya adalah 0, maka return false. Apabila tidak masuk dengan seleksi if pada codingan ini, maka nilainya akan true. Nah, ini adalah implementasinya dari eksekusi soal yang B tadi. Diminta untuk mengeksekusi bilangan 10, 23, 42, 17, dan kawan-kawannya. Bisa dilihat di layar ya. Dan hasilnya semua bilangan itu nilainya adalah false, berarti bukan bilangan prima. Lalu yang soal C, untuk bilangan pada soal B, berapakah iterasi yang dibutuhkan? Jadi kita diminta untuk menghitung iterasinya. Nah, untuk menghitung iterasinya, kita harus merubah program ya. Kita rubah program dengan kita membuat variabel bilangan yang datanya itu di input dengan tipe data integer, dapat function cek prima bilangan dengan bilangan i sama dengan 0, i sama dengan 2, dan iterasi sama dengan 0, dan iterasi per 1. If bilangan kurang dari 2, maka kan tadi di program sebelumnya kan bilangan kurang dari 2 kan return akan nilainya false ya. Nah, jika bilangan sama dengan 2 atau i sama dengan bilangan, maka nilainya akan true. Nah, jika bilangan dibagi dengan i, itu hasilnya adalah 0, maka return false. Nah, lalu else yang mana return function cek bilangan dengan i ditambah 1. Nah, jadi ini akan mengulang program ya.
Apabila tidak memenuhi, jika memenuhi ya, jika value-nya true, maka akan berhenti. Lalu ada variabel A, B sama dengan eh, cek bilangan function cek prima variabel bilangan. Ini gunanya variabel A, B itu cuma buat jika if A, ya, if A, jika hasilnya itu A, maka print bilangan adalah bilangan prima dan memiliki iterasi, beberapa iterasi. Nah, jika bukan A atau function cek prima variabel bilangan itu tidak menemukan hasil, maka eh, print bilangan bukan bilangan prima. Lalu print memiliki iterasi. Dan ini eh, hasil percobaannya atau hasil eksekusinya dengan bilangan yang sama dengan tadi, sama dengan program B, jawaban B, dan tetap sama hasilnya bukan bilangan prima. Karena pada bilangan yang pertama itu memiliki iterasi 6, lalu yang kedua itu 2, yang ketiga memiliki 2 iterasi. Lalu jawaban yang D. Apakah ada cara untuk mengurangi jumlah iterasinya? Anda tidak perlu dengan catatan Anda tidak perlu melakukan uji prima bilangan sekutu menggunakan semua bilangan dari 2 sampai 9. Cukup 2 sampai 31. Bisa 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 di, kita bisa kita memotong iterasinya. Itu bisa. Programnya sama, hanya saja kita menambahkan seleksi yang mana bisa dilihat di line nomor 8 ya. Dengan seleksi I, apabila I ya, jika I lebih besar bilangan dari data bilangan, data variabel bilangan di pangkat 0,5 di plus 1 dan ditambah 1, maka value-nya akan true atau return true. Jadi jika I itu lebih besar ya, itu lebih besar dari bilangan dipangkatkan 0,5 tambah 1 itu lebih besar I, maka value-nya akan true. Jadi seperti itu. Eh, lalu kita akan, nah, lalu ini hasil outputnya ya, outputnya perbandingan iterasinya. Misal kita menggunakan program sebelumnya yang kita memotong iterasinya, eh, jumlah iterasinya itu sampai dengan 996. Sedangkan yang kita melakukan program yang baru, kita melakukan kita hanya menambahkan seleksi I lebih besar dari bilangan bilangan dipangkatkan 0,5 ditambah 1, hasilnya true, itu memiliki iterasinya hanya 32 iterasi atau 32 kali looping. Dan oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di soal ini implementasikan cara yang Anda temukan di soal B untuk eh, mengecek bilangan 10, 2, 3, 4, bla 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 bla. Sama dengan yang kita lakukan di soal B ya. Kita pakai bilangan yang sama, kita hanya saja kita lakukan di program yang baru saja kita buat ini. Ya, program yang baru yang berbeda dan hasilnya sama saja, tetap bukan bilangan 5 dengan iterasi yang sama, yaitu memiliki iterasi 6 iterasi, 2 iterasi, dan bilangan ketiga di 2 iterasi. Dengan lama eksekusi semua hampir mirip ya, hampir mirip-mirip, hanya selisih 0,000 sekian. Lalu yang ke jawaban yang ke jawaban F ya, soal F diminta kita diminta membandingkan waktu
perbandingan waktu antara program ini sebenarnya program A dengan program E. Mohon maaf ya, ini salah. Ini sebenarnya program A dan program E. Kalau menurut saya eksekusi waktu lama eksekusinya itu tidak ada yang tidak terpaut jauh ya. Hampir mirip 11-12, hanya berbeda 0,00 sekian detik lah. Jadi menurut saya penggunaan dua program ini sama saja, tidak ada pembedanya dalam eh, dalam hal waktu lah ya, bukan permasalahan ini. Yang lain maksudnya dalam hal waktu itu, waktu lama eksekusinya itu sama saja. Nah, lalu kita masuk ke soal yang kedua. Di sini kita diminta untuk perkalian antara dua bilangan positif A kali B didefinisikan sebagai A kali B sama dengan B ditambah B sebanyak jumlah A. Semisal 5 kali 4 itu sama dengan 4, 4 tambah 4 tambah 4 sampai dengan 5 kali. Sebanyak 5 buah. Nah, di situ kita diminta untuk dari definisi tersebut buatlah program yang menerima inputan bilangan bulat, bilangan satu dan bilangan dua. Program tersebut mengembalikan nilai bilangan dua. Loh, mengembalikan bilangan satu dikali bilangan dua gunakan strategi brute force untuk desain solusinya. Kita buat program ya, kita buat dulu eksekusinya dengan program bilangan satu. Kita buat program dengan program input ya. Jadi kita buat inputan di variabel bilangan satu dan bilangan dua. Dan bilangan satu ini kayak yang di soal tuh anggap aja A, dan bilangan dua itu B. Kita buat function def perkalian bilangan satu dan bilangan dua. Hasil kita buat juga variabel hasil sama dengan 0, dengan variabel iterasi sama dengan 0. Kita juga hitung iterasinya berapa. Dan for i in range bilangan satu. Nah, karena tadi kan diminta kita melakukan pertambahan bilangan dua sebanyak bilangan satu, atau kita buat pertambahan bilangan P dengan eh, jumlah jumlah bilangan jumlah bilangan A. Berapa maksudnya dengan A buah atau bilangan A, bilangan satu. Jadi seperti itulah. Ini for i in range bilangan satu sama dengan hasil kan 0 ditambah dengan bilangan 2. Nah, bilangan 2 lalu iterasi akan bertambah sampai 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 mencapai titik terakhir bilangan satu. Lalu return hasil, koma iterasi. Nah, dapat variabel hasil, koma iterasi sama dengan function perkalian bilangan satu bilangan dua. Print hasil dari perkalian bilangan satu dikalikan bilangan dua sama dengan hasil. Lalu print iterasi sebanyak. Nah, implementasinya kalau misal program ini di run dan kita gunakan eh, bilangan satu dengan bilangan dua yang tadi di soal, kan bilangan satunya tadi sebagai contoh kan 5, lalu bilangan duanya itu adalah 4, ya kan? Dan hasilnya adalah 5 kali 4 adalah 20, dengan catatan 4 ditambah 4 ditambah 4 sampai 5 kali, dan iterasinya sebanyak 5. Ini bisa dinyatakan benar karena for i in range bilangan satu ini adalah 5, jadi hasil ditambah bilangan 2 karena hasilnya itu pertamanya 0, ya kan, pada 0 lalu ditambah bilangan 2 kan jadinya kan bilangan 2 kan 4, 4, dan terus akan bertambah terus terus menerus sampai 5 kali sesuai dengan bilangan satu ini, karena bilangan satu ini kan 5 kali, jadi ditambah terus sampai tambah terus sampai 5 kali. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sampai 5 kali sama dengan 20.
Sama dengan iterasi juga, iterasi akan bertambah 1 sampai dengan 5 kali. Jadi seperti itu, input outputnya sesuai. Lalu soal kedua yang B ya. Untuk data berikut, ceklah hasil perkalian menggunakan program yang telah Anda buat. Di program yang kita buat bilangan 3, 4, 5, 2, 1. Kita tetap pakai program yang tadi ya, karena itu termasuk sudah dibilang sudah dibilang brute force karena melakukan karena brute force itu kan melakukan eksekusinya satu persatu. Kita pakai for i interest itu sudah termasuk brute force karena eksekusinya satu persatu. 3, 4, 5, 2, 1 kan kali 4, 8, 7, 6, 3. Dan bisa dilihat di sebelah kanan soal ya. Lalu soal yang C itu untuk bilangan pada soal B berapa iterasinya ditunjukkan. Nah, bisa dilihat hasil perkaliannya. Hasil perkaliannya sekian, banyak angka ya. Nah, ini berapa ini? Ya sekian lah. Dengan iterasi, ya iterasi sama dengan bilangan 1. Iterasinya sama dengan bilangan 1 ya. Sama seperti yang sebelumnya, yang ini sama bilangan 1 dengan iterasinya sama. Karena penjumlahannya sebanyak bilangan 1. Ini bisa dilihat hasilnya output 298764 sama 980239982 siap. Ini sama semua ya. Lalu kita masuk ke soal D. Jawaban D. Soal D. Apakah ada cara untuk mengurangi jumlah iterasinya dengan catatan untuk menghitung 8 kali 7? Anda tidak perlu menghitung 7 tambah 7 tambah 7 sebanyak 8 buah. Bisa diganti dengan menambahkan 14 tambah 14 sebanyak 4 buah. Jadi di sini kita diminta buat mengurangi eksekusi iterasinya. Kita mengurangi jumlah eksekusinya, atau iterasinya lah. Dengan kita itu membuat program ya. Jadi bilangan satunya itu dibagi 2, dengan bilangan 2-nya itu dibagi kali 2. Untuk untuk programnya hampir sama, kita hanya merubah di bagian ini, bagian eksekusi looping ya. Di for i in range pada line 6 for i in range bilangan 1 ya kan, bilangan 1 ini dibagi 2. Kenapa ada garis miring 2 ini? Ini gunanya untuk semisal bilangan itu dibagi 2 dan hasilnya itu bukan bilangan bulat atau float, atau bilang hasilnya itu bukan bilangan bulat atau float, ya benar, atau bilangan pecah, hasilnya bilangan pecah atau float. Nah, garis 2 ini gunanya kalau misal hasilnya dibagi itu adalah pecahan, maka bilangan itu akan dibulatkan. Nah, mana dibulatkannya itu dibulatkan ke angka terkecil. Kalau misal 7 dibagi 2 kan hasilnya 3,5. Nah, maka kalau dengan garis miring 2 ini dibagi ini, maka hasilnya akan menjadi 3. Lalu hasil ditambah bilangan dengan bilangan dalam kurung bilangan dikali 2 terlebih dahulu. Dan sisanya sama seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, jadi program ini tuh bisa eh, saya kita buat program itu bisa dengan mengurangi iterasinya, jumlah iterasinya itu bisa, tetapi untuk bilangan pertama menyatakan genap. Kalau misal tidak genap, misal bilangan ganjil, program ini akan error karena for i index ini pasti dia program ini akan meminta untuk bilangan itu bulat. Kami kita masukin jadi itu jumlahnya itu jumlah bulat, bukan float atau bukan float atau bilangan pecahan.
Jadi seperti itu. Bisa, cuman minusnya itu kalau bilangan satunya adalah ganjil, maka eh, program program jalan, tetap jalan, cuman errornya itu akan di hasilnya akan tidak sesuai, akan ya akan tidak sesuai, ya hasilnya akan tidak akan sesuai dengan sebenarnya, karena ya itu tadi kurang satu eksekusi atau setengah eksekusi lah, kalau eh, dengan program ini kurang setengah eksekusi. Ini bisa dilihat ya kan, masukkan angka, bilangan 1 adalah 8, bilangan 2 adalah 7, hasil perkalian 8 kali 7 adalah 56, dan interaksinya sebanyak 4. Interaksinya berkurang sampai 50%. Lalu yang ke ya kelima ya. Ya, kelima, soal E, ini jawaban E-nya. Kita tadi diminta untuk melakukan eksekusi eksekusi dengan bilangan yang ini, dengan bilangan 3, 4, 5, 21 ya. Dengan bilangan dalam soal B, tapi kita runnya dengan program di dengan program D. Ya seperti saya bilang tadi ya, semisal bilangan satunya ganjil ya, bilangan satunya ganjil itu hasilnya nggak sesuai, nggak sama. Bisa dilihat 16, 83, 29, 87, 60. 16, 83, 34. Nah, kurang kurang hanya kurang ini, kurang pertambahan 48, 76, 3 satu kali aja. Karena ganjil ya. Jadi iterasinya itu ya hasilnya ya tidak sesuai juga. Hanya tidak sesuai. Itu minusnya yang program kita buat bisa untuk bilangan satu genap. Ini bisa dilihat ya. Ini ya, sesuai. Hanya eh, ini eksekusi yang kedua ini yang sesuai. Eksekusi ke satu dengan ketiga tidak sesuai dengan jawaban semestinya ya. Dan iterasinya sekian. Jadi seperti itu. Lalu kita ke ini jawaban F ya sebenarnya. Analisalah perbandingan waktu eksekusi program A dengan program E. Untuk membandingkan eksekusinya, kita lakukan itu perulangan yang sangat banyak. Pada program A kan kita masukkan bilangan pertamanya 1000. Lalu yang kedua ada 1. 1000 kali 1 ada sama dengan 1000. Penyederasnya 1000. Nah, jumlah waktunya 3 detik. Dan program mana? Program E itu bilangan satunya 1000, bilangan duanya 1, maka hasil perkaliannya kan 1000, iterasinya 500, dan waktunya. Nah, untuk perbandingan waktunya ya, dari program A dan E ini sangat signifikan, tapi nggak terlalu berasa karena cuman perbandingannya 3,7 sekian detik. 3,7 sekian detik. Perbandingannya nggak terlalu berasa banget, dan nggak terlalu berpengaruh. Lalu kita masuk ke soal ketiga. String matching merupakan proses untuk mencari posisi pattern tertentu di sebuah string. Gambar 4 menunjukkan proses string matching dengan teks nobody notice him, dan patternnya not. Jadi nanti kita ini diminta buat nemuin di mana kalimat not itu berada pada string, pada kalimat nobody notice him. Di indeks berapa kata-kata not ini berada.
Lalu kita langsung aja buat programnya. Ini programnya kita buat dengan ya, variabel teks ini, nomor di notis ini, terus pattern atau eh, kata-kata yang akan dicari di apa ya, ya kata-kata yang dicari pada kalimat teks ini, variabel teks. Kita buat function search def search text pattern. Terus kita buat variabel post sebagai variabel data kosong itu sementara itu kosong. Lalu variabel u itu ada length text atau jumlah indeks teks, dan L adalah jumlah indeks pada pattern atau kata node. Kita buat looping for i in range variabel u, indeks u ya, length maksudnya jumlah indeks teks dikurangi jumlah indeks pattern lalu ditambah 1 sama dengan J itu sama dengan 0. Nah, kita dalam looping kita buat looping juga. Kita buat looping juga jika J itu kurang dari L dan teks I plus J sama dengan pattern J, dan J kan 0, ya kan? 0. Teks I plus J sama dengan pattern 0. Jadi I tadi berapa? Tadi itu kan hasilnya ini, ya kan? Tambah J sama dengan pattern J, indeks ini sama dengan indeks ini, maka J di plus 1. Lalu if J sama dengan L ya, if J sama dengan L, post dot append I. Nah, jadi seperti yang sistemnya tadi ya, dan di sini, nah not ini itu adalah J, kan J awal kan 0, kan 0. Ini J, ini J, ini 0. Semisal J teks I plus J sama dengan pattern J itu sama, kan J plus 1, maka akan ngecek yang O-nya. Kalau misal N-nya ini belum ketemu, ya kan, dia akan melakukan, dia akan terus kanan, ke kanan, ngecek N-nya dulu. N ini sesuai nggak? N ini sesuai nggak sama N? Oh ini sesuai, O-nya sesuai. Kan J plus 1, J plus 1, sampai T. T ini sesuai nggak? Nggak sesuai. Karena nggak sesuai, maka akan geser lagi ke kanan, kita melakukan seleksi pada awalan indeks ke 0 lalu ke 1. Begitu seterusnya sampai menemukan, sampai J ini, J ini anggap aja J ini adalah not, karena iya, ya benar, J ini adalah not karena pattern ya, pattern J not, ini pattern dengan indeks ya 0 1 2 3, 1 2, karena N ini kan sesuai di sini dan O sesuai, disesuai, maka maka hasilnya akan di pen, bukan hasil J-nya. Kalau hasil J-nya pasti yang di pen ya 0 1 2 3, 0 1 2, yang I itu sebagai penentu ya indeks ini seberapa, dan ternyata indeksnya adalah indeks ke-7. Jadi itu 0 1 2 3 4 5 6 7. Jadi seperti itu. Di sini seperti ini, geser, akan terus geser geser geser. Not ini akan menyeleksi apakah sesuai atau enggak. Kalau sesuai apa enggak, kalau bisa nggak sesuai dia akan geser. Kalau bisa sesuai, nggak langsung oke, nggak langsung dianggap benar, dia akan melakukan seleksi yang indeks ke satunya dari J atau not ini, atau kalimat huruf
huruf pada kata not ini, NOT ini, yang O, lalu yang T, berarti nggak sesuai, akan geser ke indeks selanjutnya. Lalu akan berulang seperti itu terus. Dan posisi kata ditemukan di indeks ke-7. Jadi seperti itu. Lalu soal keempat, dari uraian permasalahan tersebut, adalah program menerima inputan bilangan bulat text pattern. Program tersebut mengembalikan indeks posisi ditemukan. Jadi kita disuruh ganti programnya jadi program input ya. Ya udah tinggal kita ganti aja variabel teksnya itu kita ganti ke input, lalu variabel patternnya itu kita ganti ke input juga. Ini ya seperti yang ditunjukkan dari gambar ya. Menggunakan static force ini tetap semua program kita rata-rata pakai force ya. Jadi seperti ini programnya. Tinggal ganti aja. Terus kita sempurnakan lagi ya dari program sebelumnya. Semisal if not post, ini post adalah eh, function apa hasil dari fungsi search text pattern. Nah, jika fungsi ini tidak menghasilkan jawaban if, maka if not post, jika tidak post variabel post ini tidak keluar, maka data tidak ditemukan. Atau hasil post ini tidak ditemukan, maka data tidak ditemukan. Jika data ditemukan ya, atau hasilnya keluar, maka masuk ke seleksi else, yang mana posisi kata ditemukan di indeks O. Jadi seperti itu. Lalu soal kelima dan keenam, untuk data berikut carilah posisi pattern 165 di string bla 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 bla. Ini banyak di 102.30, 21, 35, 65, 14 bla 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 bla. Dan untuk teks dan pattern pada soal B, berapakah iterasi yang dibutuhkan? Ini jawaban soal 5 dan 6 sekaligus. Berarti tadi dimintakan untuk memasukkan data berikut. Ini terus kita untuk mencari satu namanya ditemukan di indeks ke-6 dengan jumlah iterasinya 11. Kita diminta untuk program itu menghitung iterasinya sendiri. Jadi kita rubah lagi program kita dengan menambahkan variabel iterasi dengan jumlah datanya itu 0, dan kita akan menambahkan iterasi pada setiap kali program itu melakukan looping, dan program itu menemukan base case-nya. Untuk menemukan case-nya dan iterasinya akan bertambah. Lalu perubahan pada program sebelumnya itu, jika hasil tidak ditemukan maka return N1. Jika hasil ditemukan maka return iterasi. Seperti itu. Kita di sini program ini kita nggak memakai variabel kosong ya. Kita nggak append, kita langsung return i dan iterasi bertambah dengan, lalu kita buat post koma iterasi, variabel post koma iterasi sama dengan hasil dari function search looping ini. Nah, jika if post adalah min 1, maka print data tidak ditemukan. Jika kan min 1, maka print posisi kata ditemukan di indeks post. Mungkin jumlah iterasinya sebanyak, dan hasilnya seperti ini. Dan ya, masukkan angka, masukkan datanya tadi, masukkan angka akan 165, posisi kata ditemukan di indeks 6, jumlah iterasinya 11. Seperti itu. Lanjut ke soal 7, 8, 9. 7 diminta untuk menjelaskan algoritma Boyer-Moore untuk string matching, lalu yang 8 itu jelaskan kelebihan algoritma Boyer-Moore dengan pendekatan brute force.
Tentu yang 9 dan diminta untuk gunakan algoritma Whitmore ya untuk melakukan hal yang sama dengan soal B. Penjelasan dari algoritma Boyer ya. Whitmore ini algoritma adalah algoritma efisien yang digunakan untuk mencocokkan pola string dalam teks. Nah, algoritma ini menggunakan pendekatan yang berbeda untuk mencari pola dengan memanfaatkan informasi dari pola itu sendiri dan teks yang sedang dicari. Algoritma ini terdiri dari dua langkah utama, yaitu langkah persiapan atau pre-processing dan langkah pencarian. Jadi algoritma Birmore itu caranya itu semisal ada semisal kita buat data ya, datanya itu makan mie. Birmore ini sistem mencarinya itu dari kanan ke kiri, tetapi diawali itu dari kiri ke kanan. Jadi kan misal ada makan mie, terus yang dicari itu kalimat mie, MI lah, MI ya. Jadi kata MI ini akan dicek ke kiri dulu. Misal di kiri itu ah, sesuai nggak? Misal kan kan tadi dimakan mie, makan mie kan M ini sesuai, I-nya nggak sesuai, maka akan lompat ke kanan. Lompat ke satu indeks ke kanan satu kali. Jadi dari indeks 0 ke 1. Karena makan mie, karena makan mie, karena makan mie A itu tidak sama dengan M, ya kan? Dan K-nya tidak sama dengan I. Nah, program ini akan meloncat langsung ke belakang ke indeks terakhir ke mie, langsung lompat ke sana karena tidak lalu dicek lagi misalnya tidak sesuai akan mundur satu lagi, mundur sekali dan beberapa dan karena makan mie ya tadi ditanya makan mie dan mie itu sesuai karena kan dari belakang dan mundur sekali pasti kan sesuai kan MI maka program makan berhenti dan bukan jadi algoritmanya itu seperti itu. Semisal dari kiri itu nggak sesuai itu akan lompat ke kanan, tapi semisal disesuai hanya eh, satu kata atau satu huruf yang sesuai itu akan mencoba lagi pindah ke kanan, akan geser ke kanan sekali, kan ngecek semisal ini sudah nggak ada maksudnya nggak sesuai semua maka akan langsung lompat ke belakang, dari belakang langsung lompat ke belakang ke kanan, dari kanan langsung ngecek kiri, jadi seperti itu. Lalu kelebihan utama dari algoritma Wilmer ya dibandingkan dengan pendekatan brute force adalah efisiensinya sih. Efisiensinya adalah pencocokan pola string dalam teks. Kalau brute force kan pasti kan sistemnya kan nyari satu persatu kan. Kalau Wilmer kan benar cari satu persatu, misal ini nggak sesuai dengan katanya, dia akan lompat ke kanan. Misal nggak sesuai lagi, dia cek ke kiri terakhir kali. Tapi kalau semisal kita misal eh, ada tiga atau dua yang sesuai dengan yang dicari itu, dia akan melakukan skip ke berikutnya. Jadi seperti itulah. Jadi yang saya jelaskan tadi. Lalu soal yang ke-9 diminta untuk membuat program dengan algoritma Build-More yang sesuai dengan soal B. Jadi ini programnya buat function def search text pattern.
Terus ini teksnya itu ada di bawah ya, kita taruh bawah. Variabel teks dan pattern di bawah. Lalu kalimat sama dengan learn text dan kata sama dengan learn pattern. Lalu variabel Buyurmo dengan variabel dengan data kosong. For index kata ya, learn pattern atau udah index pattern kata sama dengan Buyurmore pattern index i sama dengan i. Paham nggak dari sini? Di Buyurmore itu isinya nanti kata atau pattern atau kata yang dicari. Jadi yang dicari kan ini 165 ya. Jadi Buyurmore nanti isinya 165. Dan indeks sama dengan kata dikurangi 1. Jika indeks kurang dari kalimat, maka X dikurangi kata min 1. Nah, jika X lebih besar sama dengan 0 dan teks indeks sama dengan pattern X, maka indeks dikurangi min 1. Dan X juga dikurangi min 1. Nah, kan tadi kan dimulai dari belakang ya. Jadi penentuannya kan di belakang. Dikurangi 1, dikurangi 1. Nah, di penentuannya di belakang. Jika if X sama dengan min 1, return index plus 1. Baik. 1. Elif text index teks dengan teks ya. Teks index in Buyurmore dengan indeks plus kata dikurangi Buyurmore. Dari Buyurmore teks indeks min 1. Teks indeks naik teks dari Buyurmore. Buyurmore isinya itu teks indeks plus 1 kata. Jika indeks ditambah kata ya, tambah kata ini dikurangi Buyurmore dengan datanya itu teks mana teks ini dengan teks ya, teks yang jumlah data teks itu adalah indeksnya berapa tadi, indeksnya itu sekian kurangi 1, else indeks tambah kata. Nah, ini di sini ada loopingnya itu ada 1, 2, 3. Ini dalam looping ada looping. Dan diseleksi dan kita buat seleksi berbeda. Jika indeks lebih dari sama dengan kalimat, break. Nah, jika tidak ditemukan, maka return false. Ini seperti itu. Dan pattern ditemukan di posisi sesuai ya sama yang tadi. Nah, indeks sama. Jadi seperti itu, sisanya sama, if search sama dengan false, maka pattern tidak ditemukan ya. Dan jika nilainya itu, maka akan print pattern ditemukan di posisinya adalah hasil dari search text. Dan terima kasih. Jadi sekian presentasi dari kelompok 2 kelas algoritma pemrograman B. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.